Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa khususan bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa maftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita terus akan malih nggih niatan syukur tahadus bi ni'mahnya. Mudah-mudahan kita termasuk waj'alna minal qalil, katanya Sayyidina Umar. Nah, artinya duh Gusti mugi panjenengan dadosaken kula niki termasuk tiang-tiang ingkang sedikit. Tangledi apa kok nyuwun doa kok didadosaken tiang yang sedikit. Nah, karena wa qalilum min ibadiyasy syakur. Karena sangat sedikit tiang-tiang itu sing purun bersyukur dan bisa bersyukur. Ya, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari tiang-tiang yang dimaukan untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan syukur ini la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Alhamdulillah, kita teruskan kembali nggih. Jadi kalau minggu yang lalu kita sampai kepada bagaimana posisi orang laki-laki dan orang perempuan itu mempunyai derajat yang sama, ya, mempunyai posisi yang sama, mempunyai hak yang sama, matur nuwun. Nah, mempunyai bagian yang sama. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kita teruskan malih, ini masih ayat waris, ya, ayat waris. Jadi hubungannya masih perwarisan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alu, teruskan lagi sedikit ya. Ini kemarin was'alu wa min fadlihi innahu kana bikulli syai'in alima. Jadi kita berupaya lah. Seperti apa yang kita lakukan ini bagian dari ini. Was'alu lan jalu sira kabeh. Nyuwun Allah marang Gusti Allah mim fadlihi saking nopo-nopo ingkang sampun diparingi keistimewaan. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sungguh Gusti Allah itu atas segala sesuatu itu pirsa. Ini sebetulnya ayat ini untuk memberikan semacam pepeling lah. Satu dengan orang kan gak boleh iri. Ayat sebelumnya kan itu gak boleh meri. Apa yang diberikan Gusti Allah kepada yang lain, ojo sampai wala tatamannau mimma fadlallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Ojo sampai kita ini meri, iri, dengki, hasud dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada setiap setiap makhluknya itu. Karena satu dengan yang lainnya itu sudah punya takaran bagian masing-masing. Innallaha bikal. Jadi gak bisa si anu jadi maka sawang sinawang tuh yang dunia kan hanya sawang sinawang. Jadi innallaha
kana bikulli syai'in ali pirsa. Apa yang kita inginkan juga begitu, Gusti Allah pirsa. Jadi mahalul fadli itu Gusti Allah juga pirsa. Kalau kita ini kepingin ya mulya, kepingin segalanya istimewa, kepingin sehat terus, gak boleh sakit, kepingin kuat terus, gak boleh loyo, kepingin sugih terus. Walaupun saya ternyuh juga itu ini di YouTube, ini ilmu per-YouTubean, ada wawancara mantan gubernur DKI itu Pak Sutioso dengan Angelina Sondah ya. Angelina Sondah ini kan ini dulunya kan pesohor ya. Keluarganya juga hebat-hebat kan, ayahnya rektor Samratulangi yang terakhir. Tetapi dia tersandung kasus dengan Nazarudin. Masih ingat ya? Masuk Islam kan mualaf toh, tapi selama di penjara ya dia baca Al-Quran, hafal Quran bahkan. Dan ternyata menurut dia banyak juga yang hafid itu terjerut masuk ke lingkungan. Monggo jenengan cari itu, ada ya sesuatu yang terenyuh ya, ketika dia hukumannya ya ringan, tahu-tahu banding, tahu-tahu kasasinya diperberat. Marah, sepertinya marah nang Gusti Allah. Gusti padahal saya. Tetapi sadar, bisa ada kesadaran bahwa ternyata nang Gusti Allah tuh ibadah ini, keikhlasan itu dituntut. Bagus itu, coba jenengan cari itu di YouTube. Jadi wawancara Angelina Sondah dengan Pak Sutioso. Jadi memang semua orang itu ya walikulli. Nah, kini kita ini gentos ayat nggih. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin. Nah, kulli syai'in. Jadi maksudnya di sini minar rijali dan saban-saban wong lanang lan wong wedo ja'alna wis dados akan kula Gusti Allah mawaliya. Nah, mawali itu ya sesuatu bukan sesuatu ya, saya kelompok lah yang mendapatkan bagian. Nah, ya. Gusti Allah itu ya, bagian dari mana? Mimma tarokal walidani, dari setiap harta benda yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, atau wal akrobuna, atau oleh saudara yang ditinggalkan oleh saudara-saudara dekatnya. Nah, jadi ini mengokohkan ayat-ayat waris yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa laki-laki dapat bagian warisan, bapak-bapak, ibu-ibu, suami, istri, anak, cucu, cicit, ayah, kakek, nenek kalau masih ada, saudara kandung, seayah, seibu, namanya akhun syakik atau ukhtun syakikoh, atau saudara seayah atau saudara seibu. Nah, itu dengan anak-anaknya kalau masih, nah itu ada ininya kan, sudah ada ada bagiannya sendiri-sendiri. Suami dapat setengah dan dapat seperempat, istri dapat seperempat dan dapat seperdelapan kan. Kalau bersama anak-anak perempuan berbilangan dapat 2/3 karena skalanya. Makanya dalam Islam itu dan dalam Al-Quran perwarisan ini cukup jelentreh. Nah, itu masalah bagi ya kan, memang harta ini kalau gak dijelentrehkan ya kadang royokan. Wong sudah ngerti aja kadang-kadang yang ahli ceramah saja, kalau sudah digudo urusan perwarisan ya, itu ceramahnya hilang. Sing ono ya apa aku oleh sing akeh-akeh. Nah, itu
Bahkan saya diceritai podo sugiye hanya anak 2 dapat warisan itu karena ada sedikit kurang beres itu sampai gugat-mengugat di pengadilan. Padahal podo sugiye itu masalah perhartaan. Makanya Gusti Allah sangat ini sekali itu, sangat ketat dalam masalah. Karena kita tahu satu masalah harta mesti ada iri dengki gitu. Ayat sebelumnya jadi tataman ma fadallahu bi ba'dukum ala badin itu untuk menunjukkan bahwa kita ini dalam urusan perhartaan itu mesti ada sedikit meri. Bahkan harta orang aja mau dirampok, mau di haknya, harta Gusti Allah, bahkan harta Gusti Allah jadikan objek sengketa, hartanya Gusti Allah. Kita sudah mengalami liku-liku merawat harta Gusti Allah itu ya berat juga, bergelombang-gelombang, bahkan sinetronnya itu berseri serial. Saya kadang-kadang prihatin juga itu, insya Allah. Walaupun ya oleh Gusti Allah itu diperlihatkan orang yang kemaru dengan harta itu matinya mesti ngenes. Itu artinya sudah diperlihatkan lah. Tapi kok gak sadar-sadar ya kadang-kadang. Rata-rata itu saya lihat itu orang yang kemaru warisan akhirnya entek mati, ya akhirnya saudaranya lagi yang orang yang hartanya orang Gusti Allah dikeroyok mati ya ngenes. Ya nggak sadar-sadar ya berseri ya, ono meneh regenerasinya itu ono meneh sangeri itu beberapa tokoh level sudah tokoh yang berhak saya ini dokumennya, yang lebih berhak lagi saya ini ceritanya. Nah disinilah pentingnya pemerintah, pentingnya lembaga yang adil untuk ngeri itu, insya Allah. Ngenes itu banyak yang ngenes itu, saya lihat tuh banyak yang ngenes matinya itu loh, ngenes. Waladina akodat, nah jadi dan nah ini wawunya ke ini ke atap. Waladina akodan kepada orang-orang yang ada ikatan sumpah, ikatan janji. Waladina akodat aimanukum, tetapi ayat kalimat ini dinasehnya. Jadi dulu itu memang ada orang gara-gara sumpah setia walaupun bukan dengan saudara tetapi sama-sama saling mewaris gitu. Sumpah setia. Jadi aiman itu jambu yaminin bimana al-qasam. Jadi memang dulu zaman jahiliyah itu pernah terjadi aladina ahadtumuhum fil jahiliyati ala nusrati wal irsi. Jadi saling mengikatkan persaudaraan, nah itu walau tetapi tidak ada hubungan darah. Jadi ternyata waris ini hanya ada ketika orang itu ada hubungan darah. Kalau tidak ada hubungan darah itu tidak ada waris mewarisi. Walaupun ada juga mawaniul irsi, lara ini ya tidak dapat bagian, satu beda agama, ayahnya Islam, anaknya murtad umpamanya,
beralih agama, itu tidak ada hubungan waris mewaris, putus. Begitu juga sebaliknya, ya. Ada juga karena melakukan tindakan pidana, ya. Contohnya ben cepet oleh warisan bapaknya dipateni, nah, itu gak bisa. Atau istrinya dipateni supaya dapat warisan karena istri sugih, itu gak boleh. Sebab perbuatan-perbuatan seperti itu membatalkan hubungan kewarisan. Nah, sekarang bagaimana kalau ikatannya ikatan syirkah apa namanya, bisnis namanya. Nah, itu kalau syirkah bisnis tidak ada mewaris dengan sesama rekanan bisnisnya. Yang ada itu adalah pembagian saham sesuai dengan kontrak pendirian perusahaannya. Dan kalau meninggal dunia, ya untuk ahli warisnya Pak, ahli waris dari rekanan bisnis yang sama-sama ikut andil, sama-sama yang berinvestasi. Nah, makanya ibu-ibu kalau punya rekanan-rekanan bisnis harus betul-betul ada ikatan tertulis, ya. Dibawa ke notaris, dinotariatkan, ya, supaya nanti kalau salah, supaya tidak diambil alih. Nah, ini banyak juga itu Bu, itu pengusaha-pengusaha itu mestinya dia tuh sekedar titip, tahu-tahu dibalik nama, atas nama, nah, oleh ahli warisnya dianggap ini adalah warisan orang tuanya, padahal harta titipan. Banyak itu sekarang terjadi. Akhirnya sengketa ketika lacak telusur asetnya, ya memang semi-semi landry money semi-semi kan orang kadang-kadang untuk apa namanya, untuk menghilangkan jejak kepemilikan harta. Kalau duitnya duit peteng-peteng, nah, bukan duit terang. Kalau jenengan seperti saya duit terang, ya, sehingga karena terang ya ini gampang nyalurnya. Banyak juga itu laundry money, makanya hati-hati. Jadi coba kalau nanti ketahuan dia bisa dianggap penadah. Nah, kalau penadah kategori man a'ana ala maksiatin bahwa syarikan minhu. Nah, hati-hati Ibu, ya, itu kalau jangan terbuai lah urusan perhartaan ini, jangan terbuai ya dengan, walaupun ini juga sekarang ini muncul cerita nyambut gawe samono suwene umahe gaduwe, nah, biyen ya opo, karena saking jujurnya. Nah, sementara pulanya kan ada sekarang, karena kadang-kadang pandangan masyarakat kita ini orang sukses itu dianggap satu rumah mewah, punya mobil mewah, istri banyak, ya, dianggap orang sukses walaupun duitnya petang-petang. Jadi ini jadi tolong yang kaitannya dengan punya rekanan bisnis, ya itu harus ikat dengan perjanjian yang cukup jelas. Sehingga kalau nanti meninggal dunia, maka kalau sahamnya ini tidak diambil alih, tidak dicaplok karena menjadi hak. Banyak kan yang sedih juga itu kadang. Ini sekarang ini kan sedang ada kasus antara anak angkat dengan anak kandung. Nah, levelnya konglomerat lagi, nah, sampai ke Mahkamah Agung, sampai bolak-balik sih. Nah, udah. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan, kita tidak ada namanya pewarisan kepada anak angkat dalam Islam. Makanya dari waris itu hanya ada karena ikatan darah, ada ikatan nasab. Fatuhum nasibahum,
fa'atuhum mongko awe sira kabeh hum. Nah, humnya kepada siapa? Aladina di atas, aladina akrobun, wal walidani. Nah, cuma yang untuk waladina akodat aimanukum memang dulu zaman jahiliyah itu ada yang mengatakan hutuhum minal mirasi wa huwas sudus. Seperenam ya, tetapi dibatalkan ini ada. Jadi ayat ini tidak diberlakukan hukumnya, bukan masalah teks ayatnya, hukumnya karena tidak ada ikatan genealogis ya. Dan kalau ada ikatan perjanjian bisnis yang itunya ya kepada ahli waris. Nah, sekarang bagaimana kalau kita wasiat? Kalau wasiat itu boleh ya, memberi wasiat itu boleh dengan catatan satu bukan kepada ahli waris, kecuali ahli waris umpamanya yang beda agama, boleh dapat wasiat, atau kepada anak angkat. Nah, wasiat boleh, cuman wasiat ini dibatasi, tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah aset ahli waris, jumlah aset dari orang yang meninggalkan warisan. Nah, yang kedua, harus ketahui wasiat itu berlaku setelah orangnya meninggal dunia, tetapi wasiatnya ditulis sebelum orangnya meninggal dunia. Jadi jangan sampai jadi pengalihan harta itu kan mekanismenya kan ada 3 dalam Islam. Satu lewat tijaroh, ila antakuna tijarotan angtarodim minggu. Yang kedua lewat warisan. Nah, yang ketiga lewat wasiat. Nah, itu. Termasuk hibah. Nah, itu hibah. Nah, cuman ini mohon maaf ini Nah, kedua yang keempat baru dana-dana sosial. Dana sosial itu mulai infak, sodako, zakat, wakaf. Nah, itu kategorinya pengalihan harta secara sosial karena dikembalikan kepada kepentingan orang banyak. Nah, kalau dialihkan kepada pemilikan seseorang yaitu hanya tijaroh, waris dan wasiat. Nah, cuman ini sekarang ini mahal Bu, BHTP untuk waris dan BHTP hibah itu atau wasiat itu mahal. Ada pajaknya itu. Nah, muncul pensiasatan. Nah, ini kadang-kadang ada siasatnya bagaimana dihibahkan sebelum meninggal dunia. Jadi kalau ada orang tua sebelum meninggal dunia sudah mendistribusikan hartanya kepada anak-anaknya itu kan. Nah, ini biasanya lebih ringan BHTP-nya daripada waris. Nah, ada itu. Inna wa satun Gusti Allah karena iku ana satun Gusti Allah karena ala kulli syai'in ing atas wiji-wiji. Kalau yang atas sebelumnya ini inna wa kana bi kulli syai'in alima, sekarang ini inna wa kana ala kulli syai'in syahida, ala kulli syai'in syahida. Moho sama kalau aliman tu maha pirsa, syahida moho nyakseni ya. Jadi welo Gusti Allah weruh kepada kita itu ya. Jadi kalau al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sebagaimana dalam surat Yasin. Jadi memori dari setiap apa yang kita lakukan oleh Gusti Allah itu direkam, itu dicatat. Makanya ada 2 malaikat yang selalu
mengintil, ngintil. Siapa namanya? Raqib dan Atid, sebelah kanan. Jadi maka jangan merasa tidak ada yang nginceng, ya. Jenengan dikira gak ana sing nginceng. Wah, aku ijen. Kata siapa? Gak ono ijen. Nginceng, ana sing nginceng. Di samping nginceng juga dicatat. Jadi CCTV Gusti Allah itu, makanya kalau termasuk para utusan Gusti Allah. Jadi sebetulnya ya para utusan Gusti Allah itu ngerti terhadap orang-orang yang beriman secara serius dan beriman hanya sekedar di bibir saja. Cuman kan Rasulullah ini tidak pernah awakmu hati-hati lo yo, matemu mesti enggak. Jadi dalam catatan amal seseorang itu makanya ada istilah catatan amal kanan dan catatan amal kiri. Ya, ini kan dalam surat-surat ke belakang nanti di juz amma itu kan. Nah, itu bagaimana kalau catatan amal kanannya dan bagaimana kalau catatan amal kiri. Makanya kan berupayalah innal hasanat yudhibnas sayyi'at, disuruh tobat. Jadi dasar tobat itu kalau dalam ilmu tasawuf itu pondasi perilaku seseorang. Jadi istighfar, nyuwun sepuro nang dulu ketemu terus setiap ketemu dengan jenengan. Nah itu sing nggih ngapunten nggih sing kuat bene akeh aku lupute. Nah, jangan pelorok-pelorokan, justru saling meminta maaf. Itu yang benar. Karena dosa sesama manusia lebih berat daripada dosa langsung dengan Gusti Allah. Jadi kalau kita ini ngapunten nggih kula, jadi diakhiri setiap atau diawali nyuwun ngapunten kula niki ngeten niki. Jadi per-peran. Jadi jangan sampai dengan saudara, dengan orang tua, dengan anak, dengan sesama jamaah itu saling pelorok. Lebih bagus kita ini ngelendei daripada nyombongi. Ngetes ngelendei Bu nggih. Ngelendei. Nggih, ngapunten sing kathah nggih, kula niki tuwa akeh laline, akeh lupute. Jarene sik enom nggih Bu, kula macik enom kadang-kadang akeh cik kurang pengalamane, cik akeh angkuwe. Gak ono. Jadi watawa sobri watawa sobil marhamah, saling mung angel praktek agomo menerapkan dasar tobat tuh angelnya minta ampun angel. Karena apa? Kadang-kadang kita itu merentul sifat ego. Seperti ayat sebelumnya itu kita ini lebih cenderung kepada ajakan nafsunya, ya kan? Nah, nafsu ini sing mendominasi. Karena apa? Kalau insana do'ifa. Karena kita ini kadang-kadang karo nafsu itu kalah. Ayat sebelumnya itu kan, kalau insan do'ifa kan sebelumnya itu kadang kita bahkan mailan adima, kecondongan untuk hidup bergelimang ajakan nafsu itu mailan adima kan, condongnya itu condong yang besar. Nah kita berharap mudkholan karima, agama ngajarkan untuk mudkholan atau madkholan. Jadi kalau ada yang membaca madkholan ya jangan disalahkan karena masih dibenarkan. Mudkholan karima, untuk masuk ke dalam suasana yang saling kasih sayang, penuh kemuliaan. Itu abot tuh angil. Nah, karena kita ini kecenderungannya mailan adima itu.
Kan ngoten nggih, ayat sebelumnya itu sudah memberitahu ke kita seperti itu. Nah, makanya kita berupaya sekuat mungkin untuk nafsu itu ojo diumbar. Nah, jadi syahidah, alimah, jadi nginceng terus. Bahkan dalam diri kita itu ono chip. Nah, kalau ono chip, ruh itu adalah chipnya Gusti Allah. Makanya ruh itu jangan disia-siakan. Ruh ini merupakan doyo yang membuat kita ini bisa bergerak, bisa ambekan, bisa kentut. Nah itu. Jangan dikira kentut itu sesuatu yang mahal. Bisa pipis, bisa gelegeen, bahkan bisa bisa angop, bisa ngantuk. Itu ruh semua itu yang berperan. Makanya kan la haula wala quwata illa billahil aliyil adi. Jadi selama ruh masih nempel dalam jasad kita, Gusti Allah tuh nginceng kita ini dalam bentuk apapun. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Fa aina tuwalu wujuhakum pasama wajhullah. Karena ruhnya ini diinceng, jadi ruh itu nyambung kepada sumber ini, kepada sumber doyo. Nah itu makanya selama panjenengan punya ruh, jangan sia-siakan jasad ini diperbudak, diperkosa, dirayu, dibujuk karo nafsu. Jadi oleh Gusti Allah itu nafsu itu ujian untuk mengalihkan karpe Gusti Allah menjadi karpe yang menjauhi Gusti Allah. Radarnya itu Gusti Allah tuh. Ya jadi jangan kalau semerap betul, nah namanya inkisab. Wah itu ngeri itu kita ini kalau diberitahu oleh Gusti Allah bagaimana akibat Amayak mal miskola darotin khairoyyaroh wa mayak mal miskola darotin syarroya ya sekecil apapun ya. Karena ruhnya ini yang dijadikan oleh Gusti Allah, yo selama ruh ini masih nempel dalam jasadmu, kamu kemana saja tidak lepas dari wafarofi burujim musayada. Walaupun kamu bersembunyi nyingitno dalam sebuah batu yang cukup atos di dalam. Nah itu. Jadi jangan coba opo maneh kalau kita ini dalam dunianya nyata, dunia welo keto wong. Kita ini lebih transparan daripada hidup dalam dunia kaca, lebih transparan. Gusti Allah ini. Nah, Al-Qur'an itu membimbing kita supaya bagaimana karpe nafsu itu bisa dikendalikan menjadi ajakan-ajakan yang mudkholang karimah. Coba dengan nafsu kita ini juga jadi ibadah, itu jadi ibadah yang bisa dinikmati. Ya. Punya istri bisa merasakan kepuasan biologis, kepuasan hubungan keharmonian, bisa sendaguro, ya kan? Bisa punya suami, jadi bisa ada yang melindungi, sehingga kemana-mana kita merasa terayomi. Punya anak, merasa punya masa depan. Nah, jadi enak, mudkholang karima itu makan kita ini saestu itu ayat itu mudkholang karima. Apa resepnya supaya kita masuk ke dalam kehidupan yang serba mulia, serba nyaman. Ai mutallian tegese Gusti Allah nginceng.
terhadap apa saja, wa minu halukum. Nah, itu naudzubillah min dzalik nggih. Ojo sampai kita ini ngelawan ngelawan karpe Gusti Allah. Nggih, kita teruskan malih ayat berikutnya dia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ini yang ditanyakan oleh tempo hari oleh Bapak. Ar-rijalu utawi saban wong lanang. Jadi wong lanang di sini para suami, ya itu. Nah, makanya ibu-ibu ya kalau beruntung punya suami, punya anak laki-laki, nah itu sebab yang dijadikan jaminan atau garansi kalau masih punya suami, alhamdulillah. Nah, kalau suaminya sudah meninggalkan lebih dulu, masih punya anak laki-laki, alhamdulillah. Nah, berikutnya juga masih punya paman laki-laki. Di dalam Islam itu ada suami, ada paman laki-laki, atau ada orang tua laki-laki, ada ayah, dan ada anak saudara laki-laki atau ada anak laki-laki. Ini merupakan benteng-benteng untuk orang perempuan. Nah, itu karena hidupnya. Makanya kita berharap kalau punya anak laki-laki itu dididik yang temenan biar menjadi qawwamuna ay musallatuna 'alan nisa'i, tegese wong lanang iku diparingi kekuatan, ya diparingi kemampuan, diparingi potensi untuk bisa menjadi pemimpin. Jadi dengan dengan kemampuannya, dengan potensinya, dengan bakatnya, mestinya setiap orang laki-laki itu punya karakter, punya watak sebagai pemimpin, mestinya. Tetapi kadang-kadang ya itu ya, karena apa? Ada beberapa catatan ternyata menurut teori. Catatan pertama, seseorang itu sangat tergantung kepada pendidikannya, biahnya, ya, kelingkungannya. Pendidikan itu penting itu ternyata. Nah, terus ini yang kedua, latihan. Jadi namanya latihan itu penting ternyata, pembiasaan. Yang ketiga memang gizi. Ya, makanya pentingnya ibu-ibu waktu hamil memperhatikan gizi supaya tidak stunting. Nah, jadi tiga itu ternyata dominan. Karena syarat jadi pemimpin itu paling tidak apa yang dicontohkan oleh Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh patonah, amanah, tabligh, ya kan? Nah, itu. Jadi patonah harus cerdas, pemimpin nggak cerdas. Nah, yang kedua amanah, maka Rasulullah juga bisa dipercaya. Patonah, amanah. Kemudian apa Bu? Kan 4 toh sifat Rasul itu. 1 siddiq, bener, jujur, kacang ijo. Kita ini jujurnya kacang ijo. Sing diomong wingi wis lali. Saiki ternyata ada rekaman jejak digital. Jadi dengan intelijen dengan kecerdasan buatan itu, ya, itu hati-hati. Kalau kita ngomong, makanya saya ini itu dengan direkam oleh YouTube itu ternyata dari mulai saya awal ngomong di sini sampai yang minggu kemarin itu ternyata bisa bisa dikoleksi menjadi satu rangkai. Makanya kalau ngomongnya apa keliru apa enggak itu bisa jejak digital.
Jadi selama kita ini bisa mengudara, jadi ternyata apa yang dibayangkan oleh Gusti Allah dulu itu mengingatkan kepada kita, Gusti Allah itu nanti hati-hati loh. Jadi udara itu bisa merekam kita, dan sekarang ini ternyata ditemukan juga alat untuk memilah suara siapa, sehingga keaslian dan kepalsuan dari para nabi itu sebetulnya itu sudah bisa dideteksi dengan ditemukannya teknologi digital ini. Jadi apa yang sudah mengudara ini itu bisa terlacak. Makanya sekarang ini kan muncul saling apa namanya, kaum awak biar tahu ngomong ini loh. Dan di forum apa? Ini kan sekarang di ini tuh diputer itunya itu apa namanya, rekaman itu kita diputer. Jadi udara, jadi apa namanya, alam itu bisa merekam. Bahkan suatu ketika katanya alam ini juga bisa menjadi translator, menjadi penerjemah. Ada, saya baca ramalan fiksi ilmiah, tapi cerita-cerita fiksi seperti perang bintang macam-macam dulu kan, hacker barang macam-macam dulu kan, seolah-olah tidak terbayangkan akan terjadi kejahatan-kejahatan yang bersifat elektromagnetiknya. Kan gelombang itu kan ada gelombang elektromagnetik, gelombang cahaya. Jadi nanti dalam surat An-Nur tuh, wanu kamiskatin fil jujad al jujatu kana macam-macam. Jadi bisa bisa dipilah-pilah, sehingga ketika ada orang yang mencoba apakah hadis-hadis itu betul-betul rekaman dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ini ternyata sudah ada alat pelacak yang bisa mengungkap kapan diomong, kapan. Jadi dengan kecerdasan buatan ini, algoritma macam-macam itu. Jadi makanya sekarang ini kita gak usah gak usah neko-neko, gak usah neko-neko. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Bima karawan apa mawon ya, fadola kang wis maringi keutamaan sinten Allah Gusti Allah ba'doim setengah saking wong rijal ala bading atas setengah yang lain. Nah, mohon maaf ini kenapa ada seolah-olah. Nah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, seolah-olah wong lanang ini lebih diberi kesempatan untuk menjadi public area. Jadi menduakan, karena memang menurut teori, ngapunten ibu-ibu nggih, menurut teori bitabdilihi lahum alaihina, keistimewaan orang laki-laki atas orang perempuan itu paling tidak bil ilmi. Walaupun sekarang dengan pendidikan yang sama, makanya dengan pembiasaan yang sama, dengan nutrisi yang sama, ya memang keilmuan orang perempuan tidak kalah dengan keilmuan orang laki-laki. Bahkan kita juga dulu punya calon astronot perempuan. Masih ingat nggak Bu? Siapa ya Bu? Nah, kita kan ada 3 orang calon astronot yang lolos uji. Nah, salah satunya kan Pratiwi siapa Bu? Masih ingat nggak? Wal akli, dan memang kadang-kadang nun sewu Bunggi, ini ada penelitian. Jadi memang betul dari si intelijensi bisa sama, dari sisi kemampuan berpikir bisa sama, tetapi ada hal yang membedakan dari sisi ekspresi emosi.
Jadi kecenderungan antara akal dengan hati, sebetulnya urusan perhatian ibu-ibu itu lebih dominan. Makanya kesetiaan cintanya seorang perempuan, walaupun disakiti model apapun oleh suaminya, itu masih tetap bisa merawat cinta. Karena urusan perhatian, urusan peremosian, urusan psikologis itu orang perempuan lebih bagus, bapak-bapak, kita akui. Contohnya kesetiaan. Makanya intelijen yang banyak, karena intelijen itu banyak menggunakan insting dan feeling, bukan sudah akalnya cerdas. Kalau jenengan lihat film apa James Bond, pernah lihat belum ya? Bishop, terus apa lagi? 0007. Jadi memang ada ininya, kecerdasan, rasionalitas memang orang laki-laki. Nah, jadi ada jadi beberapa buku yang menggambarkan bagaimana karakter emosi orang perempuan, ya kadang-kadang memang ada kelemahan-kelemahan dalam masalah wal wilayati, dan juga masalah kebebasan menguasai publik. Ya, itu. Perempuan kadang-kadang terganggu oleh hamil, gitu. Wanita sedang hamil dengan wanita yang tidak hamil itu ekspresi emosinya beda. Apalagi hamilnya tambah nyidam lagi. Wabima angfaku, dan sebab. Jadi ada dua kemungkinan. Kenapa orang perempuan ini dalam masalah keqawamunnya ini ada hal-hal yang beda dengan laki-laki, ya. Contohnya min amwalihim, saking masalah pemberian. Karena kalau hak perempuan yang sudah bersuami, maka segala sesuatunya harus minta izin kepada suami, walaupun hartanya sendiri. Gak oleh nyolong-nyolong. Mas, bondoku tak gawe nyekolahkan ponaanku nang desa yo. Nah itu. Ya walaupun kekayaan jenengan sendiri, ya itu tetap harus seizin suami. Gak boleh. Nah di sini wabima angfaku min amwalihim itu, Bu. Jadi ada semacam perlu ada etika lah. Jangan. Nah, itu perlu ada itu. Jadi mohon maaf ibu-ibu ya, ini Gusti Allah yang menjelaskan ke kita seperti ini tuh. Tadi masalah qawamun, karena ada tiga indikator yang menyebabkan orang laki-laki dalam masalah kepemimpinan itu lebih diutamakan daripada orang perempuan. Karena mohon maaf ya, walaupun dianggap hebat ya, tetapi saya pernah ikut beberapa kali rapat, ketika wali kota Bu Risma, ketika gubernurnya Bu Hovifah, antara orang yang memberi ekspresi positif dengan yang ekspresi negatif, itu biasanya saya dapat informasi semua. Pokoknya kalau sampean selama ini jadi pemimpin di Surabaya, jangan coba-coba masalah ini. Mana ada sensitivitas. Mohon maaf ibu-ibu, dan itu harus kita akui karena memang ada ekspresi dari emosi. Nah kalau ada bapak-bapak yang bermental seperti itu, berarti bapak-bapak yang tingkat qawamunanya perlu dipertanyakan. Sensitivitas, mau gara-gara dapat usilan aja kita sensitif, wong lanang kok sensitifan. Nah, itu gak benar. Ngene. Nah, ya wong lanang itu ya dablegan. Yang kedua masalah rasionalitas. Jadi karena memang tingkat emosinya lebih dominan, maka rasionalitasnya kadang-kadang. Jarang bapak-bapak ketika mentok dalam urusan nangis, tapi ibu-ibu hati-hati, sering nangis ibu-ibu.
Bapak-bapak harus waspada, kasihan itu. Jadi ibu-ibu ini memang ada sensitivitasnya tinggi. Nah, itu. Mohon maaf ini penjelasan ini kita akui itu. Jadi bil ilmi wal akli wal wilayati, juga masalah keterbatasan kekuasaan. Hamil, punya anak, punya suami, mendahulukan kepentingan domestik, kepentingan di rumah itu wajib diutamakan daripada dia ngurusi publik. Anak kecil, suaminya juga ngedot. Ngedot itu duduk anak itu, suaminya juga ngedot. Maka melayani suami harus lebih diutamakan. Satu. Yang kedua, wabima angfaku, begitu juga masalah kebebasan di dalam memberi infak, sodakoh, bahkan jadi termasuk urusan zakat. Istri lapor, ya aku harus bayar zakat, karena hartaku saiki triliunan, zakatnya 2,5%. Kemana? Ke UPZ-nya Masjid Kebonsari. Nah, tetapi ingat bapak-bapak, nih fasolihatu. Nah ini, tapi ini perempuan dulu yang didahulukan, bukan fasolihuna, tapi fasolihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi. Nah, bima hafidallahu. Nah ini bapak, kita harus jujur bapak-bapak dalam masalah kesalehan. Nah orang perempuan itu yaitu gak bisa diragukan. Nah itu fasolihatu mongko utawi wong wadon-wadon kang podo alim, podo soleh, qanitatun aimuti atun tegasem taat. Jadi bayangkan ya, sudah disakiti model apa saja, kadang-kadang wong pedo itu masih setia. Kalau bapak-bapak jangankan disakiti, wong gak disakiti aja kadang-kadang dablek. Apa mana kalau disakiti. Qomutiatun li azwajihinna, yaitu ibu-ibu, istri-istri yang selalu taat. Hafidatun tur ngerekso dirinya lil ghaibi, ketika dia sendirian di rumah ditinggal suaminya. Nah, maksudnya di sini hafidatin lil ghaibi itu adalah istri-istri yang tidak pernah tertarik untuk melakukan hubungan dengan laki-laki lain. Nah, di sini bapak-bapak kita akui dalam masalah ini orang perempuan itu kesetiaan, menjaga rahasia itu luar biasa. Orang perempuan itu bisa. Nah, kalau ada orang perempuan tidak bisa menjaga rahasia, berarti karakter watak perwanitaannya berkurang. Makanya intelijen banyak dilakukan oleh orang perempuan, Pak. Setia, sekretaris pribadi, jaga rahasia, macam-macam bisa orang perempuan. Nah itu Pak, nah, itu bedanya. Sementara itu dulu lah. Nah, kita teruskan lagi mengoyang besok. Jadi satu sisi Gusti Allah itu membedakan laki-laki dan perempuan, di sisi yang lain ada keistimewaan untuk orang perempuan dan ada keistimewaan untuk orang laki-laki. Dan di dunia ini kedua-duanya sama-sama ujian. Diuji. Oleh karena itu mari kita saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling membutuhkan, saling menyayangi. Yang punya ibu-ibu, yang belum punya suami, kalau ingin nikah lagi. Nah, bapak-bapak yang belum punya istri, ingin punya istri, ya nikah lagi, ya. Jangan sampai saling menggantung. Nah, Al-Fatihah. Auzubillah. Ya kana bihan. Min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana kalham kama yanbaghi jalali wajhi qadim
Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tatahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tabsaqat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal umaya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan mengumpulkan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi